warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbino Arif dari Forum News Network. Logika para pendukung Prabowo ketika memberi justifikasi mengapa memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden ini makin lama makin konyol. Kalau sebelumnya ada yang membanding-bandingkan Gibran Raka Buming itu dengan mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir, sekarang ini Gibran dibandingkan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Anda masih belum lupa ya yang menyampaikan perbandingan kalau Gibran dengan mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyampaikan waktu itu ketika mengumumkan pencalonan dari Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai calon presidennya, dan itu disampaikan dalam sebuah forum Rapimnas dari Partai Golkar. Nah sekarang ini giliran Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo. Ini adik kandung dari Pak Prabowo, itu yang membandingkan Gibran itu dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini saya bacakan untuk Anda ya komentarnya ya. Coba Anda simak nih ya. Ada yang bilang Mas Gibran terlalu muda. Ada yang bilang Pak Prabowo terlalu tua. Tapi saya mau sampaikan khususnya kepada generasi muda, jangan anggap itu kebenaran. Tidak ada yang terlalu muda untuk memimpin suatu Republik Indonesia. Tidak ada yang terlalu tua. Itu kata Hasim kepada wartawan di Tapos Depok, Jawa Barat hari Ahad kemarin ya, tanggal 29 Oktober 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat Jenderal Sudirman? Tahu dari sejarah? Saudara-saudara tahu nggak waktu Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI, dia umurnya berapa? Anda tahu? Waktu itu Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TNI, itu berumur 30 tahun. Mas Gibran saat ini berumur 36 tahun. Saudara-saudara, itu fakta sejarah. Kalau ada yang bilang, oh terlalu muda untuk memimpin, itu tidak benar. Yang penting niatnya, yang penting kejujurannya, daripada kita pilih orang-orang tua yang koruptor-koruptor. Wah, kata dia begitu. Kita pilih yang muda, yang bersih, yang tulus, yang mau mengabdi untuk Republik Indonesia, kata dia. Dan insya Allah nanti Mas Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan bisa membantu Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menuju Indonesia ke masa depan yang makmur, masa depan yang sejahtera. Insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tuturnya. Menyimak pernyataan Pak Hasim ini saya hanya bisa geleng-geleng kepala dan nggak habis pikir. Yang satu dia mendikotomikan soal usia tua dan usia muda. Yang muda kata dia lebih jujur, lebih tulus, sementara yang tua banyak yang jadi koruptor-koruptor, begitu nyebutnya ya. Jangan salah bahwa persoalan ini bukan soal tua atau muda. Kita tidak mendinai bahwa banyak sekali anak-anak muda yang punya potensi dan bisa menjadi pemimpin. Itu sebenarnya clear soal itu. Tapi yang kita persoalkan mengapa pilihannya pada Gibran, bukan pada soal tua atau mudanya. Ini yang saya kira perlu kita diskusin. Kalau kemudian ngomong bahwa tua-tua koruptor, apa berarti Pak Asim mau menyebut Pak Prabowo itu koruptor? Karena Pak Prabowo kan tadi disebut yang paling tua. Saya sungguh tidak bisa membayangkan apa reaksi, terutama ini dari keluarga besar TNI, yang dan mungkin wabil khusus ini para senior TNI yang selama ini menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Panglima TNI Jenderal Besar Sudirman. Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Saya kira banyak sekali jenderal-jenderal sekarang yang hebat-hebat pun itu yang pernah jadi Panglima TNI pasti nggak akan berani mereka membandingkan dengan Panglima Besar Sudirman. Bukan apa-apa ini. Ini posisi Pak Sudirman itu, Jenderal Sudirman ini kan sangat-sangat terhormat di lingkungan TNI. Jadi mereka pasti ketika disebut nama Sudirman, siapapun lah yang ada jenderal sekarang pun pasti akan sikap hormat dan langsung sikap sempurna dan langsung menunjukkan hormatnya ya. Nggak beranilah mereka dibanding-bandingkan gitu. Benar bahwa Panglima Besar Sudirman dipilih menjadi Panglima TKR pada waktu itu sebenarnya Tentara Keamanan Rakyat itu pada usia 29 tahun. Ini bahkan kalau dari sisi usia dia 7 tahun lebih muda dibandingkan dengan Gibran. Tapi membandingkan Gibran dengan Panglima Besar Sudirman jelas nggak bisa diterima oleh akal sehat. Mulai dari background-nya, kemudian latar belakang sejarah perjuangan, dan
juga proses pemilihannya saja itu sudah berbeda sekali ya. Panglima Besar Sudirman itu dipilih melalui sebuah forum konvensi besar Tentara Keamanan Rakyat itu pada 12 November 1945. Ini nggak jauh, tidak lama setelah kemerdekaan RI, itu bertempat di markas tinggi Tentara Keamanan Rakyat di kawasan Gondokusuman, Yogyakarta. Selain dihadiri oleh hampir semua komandan divisi dan resimen Tentara Keamanan Rakyat dari seluruh Indonesia, konvensi juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian Sunan Pakubuwono XII, dan Mangkunegoro X. Jadi ada 3 orang raja dari Mataram, ini raja dari Yogyakarta, dan kemudian juga ada raja dari Solo ya. Ini prosesnya melalui voting ya, dan ini bertahap. Yang pertama ada 8 nama calon yang tercantum di papan tulis. Sebagai kandidat waktu itu ada Sultan Hamengkubuwono, kemudian Wijoyo Suryokusumo, GBH Purwonegoro, Kolonel Sudirman, pada waktu itu masih Kolonel Sudirman, kemudian Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Surya Dharma, M. Parti, dan Nasir. Beberapa nama kemudian gugur, dan di putaran terakhir itu tersisa 2 nama, yakni Kolonel Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Kolonel Sudirman akhirnya terpilih dengan suara terbanyak, jadi dia terpilih secara demokratis. Pertimbangannya kenapa akhirnya Kolonel Sudirman yang terpilih, padahal ini pangkatnya masih kolonel dan dia bersaing dengan seorang letnan jenderal dan juga bersaing dengan nama-nama besar seperti Sultan Hamengkubuwono IX. Ini karena Kolonel Sudirman itu menjadi pemimpin divisi yang dipimpin ini terbesar dan persenjataannya paling lengkap. Dia juga punya pengalaman itu tidak hanya di militer tapi di politik, juga termasuk di pertempuran. Sejak muda itu Sudirman itu aktif sebagai pimpinan kepanduan Muhammadiyah, namanya Hizbul Waton, dan dia juga menjadi pimpinan dari Kepanduan Bangsa Indonesia KBI. Selain itu dia pernah aktif di politik, menjadi anggota DPRD. Di kemiliteran Sudirman itu pernah aktif juga di PETA ya, ini bentukan Jepang, ini sekolah militernya Jepang, dan dia menjabat sebagai Daidancho. Saya tidak tahu ini jabatan Daidancho ini apa ya, selevel komandan batalion mungkin ya, kalau sekarang, kalau saya salah tolong dikoreksi. Dan setelah proklamasi itu, setelah dia terpilih menjadi Panglima Besar TKR tadi, dia berhasil memukul mundur pasukan Inggris di Ambarawa. Dia juga berhasil melucuti pasukan Jepang di Banyumas dengan proses diplomasi tanpa memakan korban. Jangan lupa ya, ketika para pemimpin nasional seperti Bung Karno dan Bung Hatta itu akhirnya ditangkap oleh Belanda dan dibuang oleh Belanda, ya Panglima Besar Sudirman ini dengan kondisi yang sakit dia menolak menyerah. Dia memimpin gerilya dengan ditandu ya, di atas tandu. Dengan peran seperti itu luar biasa sekali ya jasa Panglima Besar Sudirman, karena ketika para pemimpin ditangkap oleh Belanda dan kemudian Indonesia mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Pak Safrudin, itu peran dari Pak Panglima Besar Sudirman menjaga eksistensi negara Republik Indonesia itu sangat besar. Itu tadi dengan Panglima Besar Sudirman ya. Kemudian bagaimana dengan Sultan Syahrir? Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan ini banyak juga orang yang menilainya sangat konyol. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4
dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada 2 definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Benar, Sultan Syahrir usianya itu ketika dia dipilih menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia itu sama-sama 36 tahun. Tapi jejak perjuangan Sultan Syahrir itu sangat panjang. Dia mulai aktif dalam pergerakan kemerdekaan ketika masih bersekolah menengah atas di Bandung ya. Itu sebutnya dulu AMS namanya. Dia di situ dia mendirikan Jong Indonesia, ini organisasi yang kemudian kemudian menjadi salah satu motor penggerak untuk Kongres Pemuda Indonesia dan kemudian melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan perlu dicatat bahwa dia tidak mendirikan itu berbasis primordial atau kesukuan. Kan waktu itu ada Jong Islamitan Bon, ada Jong Java dan sebagainya. Dia mendirikan Jong Indonesia. Jejak perjuangan Sultan Syahrir itu berlanjut ketika dia kemudian melanjutkan ke sekolah hukum di Belanda. Versi lengkapnya silahkan Anda googling dan dapat saya pastikan ini ya, upaya membanding-bandingkan Gibran dengan Sultan Syahrir itu seperti membandingkan kalau analoginya buah, apa ya, saya sulit untuk mencari analogi karena buat saya itu semua buah itu enak gitu ya, jadi nggak pantas untuk dibanding-bandingkan. Tapi kalau kita mau mengambil analogi itu sederhananya begini deh, ini sama-sama buah, tapi jelas sekali berbeda kualitas dan rasanya. Mungkin lebih tepatnya kalau kita sebut ya sama buah apel begitu ya, tapi kualitasnya sangat berbeda jauh. Yang satu masak di pohon begitu, dan yang lainnya itu adalah apel mentah, tapi kemudian dipaksa untuk matang karena dikarbit. Kalau kita mau melihat jejak Gibran, satu-satunya yang bisa menjadi justifikasi itu adalah dia pernah dan masih menjabat sebagai wali kota Solo ya. Dan ini pun dia menjadi wali kota Solo itu sejak Januari 2021. Jadi sekarang ini belum genap 3 tahun. Belum fair kalau memberikan penilaian bahwa dia sukses atau dia gagal gitu ya. Netralnya seperti itu saya kira. Walaupun kemudian sekarang banyak sekali kan yang menyatakan bahwa dia sukses memimpin Solo. Tapi banyak juga yang nyebut ya gimana nggak sukses kalau dia ditopang habis-habisan oleh pimpinan pusat gitu, semua proyek-proyek strategis nasional digelontorkan di Solo ya, mau nggak mau ya pasti dia kelihatan mencorong di situ gitu ya. Belum lagi event-event internasional yang ini jelas memicu pertumbuhan ekonomi di kota Solo. Tapi kita nggak usah masuk ke perdebatan wilayah itulah ya, soal fakta-faktanya saja. Sebelum dia menjadi wali kota tidak ada sama sekali pengalamannya di politik, bahkan dia dalam kesempatan berceramah di sebuah kampus dia menyatakan dia tidak tertarik ke dunia politik, untuk jadi tim ses saja dia tidak tertarik. Jadi sebenarnya memang betul-betul dia apolitis waktu itu dan dia memilih bisnis saja gitu ya, dan bisnisnya pun disebut sukses walaupun juga banyak orang yang mempertanyakan kesuksesannya. Nah kemudian kan dia ini menjadi anggota PDIP itu, mendapatkan kartu anggota PDIP itu menjelang pencalonan sebagai wali kota Solo. Proses penunjukan dia sebagai calon wali kota Solo itu juga sangat tidak elok. Anda bisa menyimak sekarang belakangan ini penjelasan dari berbagai tokoh senior PDIP bagaimana prosesnya ya. Kan kita tahu pada waktu itu DPC PDIP itu melalui konferensi daerah saya kira ya sudah memilih Ahmad Purnomo, kader senior PDIP di Solo itu menjadi calon wali kota. Ini tinggal menunggu rekomendasi dari DPP PDIP.
Namun kelihatannya Pak Jokowi punya rencana lain dan dia ingin agar Gibran yang menjadi calon wali kota Solo, dan melalui manuvernya melobi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, akhirnya rekomendasi yang harusnya diberikan kepada Ahmad Purnomo itu dibatalkan dan diberikan kepada Gibran Rakabuming. Ahmad Purnomo itu kemudian dipanggil ke istana dan diberitahu oleh Jokowi bahwa yang mendapat rekomendasi dari DPP PDIP itu adalah Gibran. Dan Ahmad Purnomo ketika itu dia mengaku dia ditawari jabatan lain oleh Jokowi, namun kemudian ditolak oleh dia. Dan sejak itu Purnomo memilih untuk tidak lagi aktif di dunia politik. Jadi sejak awal karirnya pun itu tidak etis ya ketika dia menjadi calon wali kota Solo itu. Dan kemudian menjadi wali kota Solo. Dan sekarang dia juga lolos sebagai calon presiden juga melalui proses yang malah super tidak etis. Ini prosesnya di Mahkamah Konstitusi. Pamannya Ketua MK Anwar Usman dilaporkan karena diduga menggunakan cara-cara yang tidak etis meloloskan sang keponakan, dan ini mulai besok itu akan disidangkan di Majelis Etik Mahkamah Konstitusi. Sementara di partai politik, ini partai politik koalisi pendukung Prabowo, Gibran juga menyingkirkan sejumlah nama lain seperti para seniornya ini, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian Erick Thohir yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional, dan juga ada Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Coba jelaskan kalau kemudian dia melalui voting seperti yang terjadi pada Sudirman gitu, yang juga mengalahkan para seniornya. Apakah kalau votingnya dilakukan secara terbuka, secara bebas, Gibran bisa memenangkan voting melawan Airlangga Hartarto, melawan Erick Thohir, melawan Yusril Iza, atau termasuk melawan Agus Harimurti Yudhoyono gitu ya. Tidak ada satupun justifikasi yang bisa menjelaskan mengapa harus Gibran yang dipilih, kecuali dia anak Presiden Jokowi dan bapaknya ingin dia yang menjadi calon wakil presiden untuk melanjutkan dinastinya. Jadi saya sarankan untuk para pendukung Gibran, pendukung Pak Prabowo, berhentilah ya mencari justifikasi dengan membanding-bandingkan Gibran dengan para founding parent seperti Perdana Menteri pertama Indonesia Sultan Syahrir, dan sekarang ini dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Makin dibandingkan akan makin hancur. Lebih baik seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo ketika bertanya ketika dia waktu itu bertemu dengan para relawannya, dia bertanya, paten nggak pilihanku? Nggak salah kan? Kata dia begitu. Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil? Terlalu muda nggak? Gue tertua nggak? Nah, lebih enak begitu, nanya paten apa enggak, keliru apa enggak, salah apa enggak. Untuk pertanyaan Pak Prabowo, itu kan kita bisa dengan mudah menjawab. Sama sekali nggak ada paten-patennya, dan buat bangsa Indonesia itu pasti adalah pilihan yang keliru, pilihan yang salah. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.